Kenapa? Semalam kan aku takziah bang ke Gelugur, familiku yang meninggal tuh ya gula juga bang, nggak sampai 400 limpul, 400-nya gula. Masa iya ninggal waktu langsung. Ada adabnya, nggak sembarangan. Bila dia meninggal, antarkan jenazahnya. Bila dia berhutang, berikan kepadanya sepanjang memang ada kemampuan. Tapi memang ini feedback lah, harus timbal balik. Artinya apa? Yang berhutang membantu, yang dibantu pun tahu diri. Karena minta maaf hari ini banyak orang ketika mau berhutang disembah-sembah nyawa, minta tolong dia sama awak, nangis-nangis dia keluar air matanya di depan kita. Udah kita kasih nanti hutang itu, terakhir pula yang ngutangi yang nyembah-nyembah minta sama dia. Ini sering kejadian begini. Udah dibantu tapi nggak mengerti kalau dia dibantu, nggak tahu diri, bahasa kasar. Sampai yang ngutangi pula yang terakhir bolak-balik nyembah minta sama dia. Sampai akhirnya bosan yang ngutangi. Apa kata dia? Ya udahlah kak, aku udah catat 17 kali aku udah kemarin nagihnya kak. Kalau memang kakak gini-gini terus, apa boleh buat kak? Perhitungan kita di akhirat nanti. Wah, kalau udah sampai ke sana udah bahaya. Yang berbeda agama. Ini kadang-kadang kita kalau orang beda agama, kafir, terus fanatik nggak karu-karuan, benci sebenci-bencinya, nggak boleh begitu dalam Islam. Nabi Muhammad sama Raja Cina bagus hubungannya. Nabi Muhammad dengan Raja Maukis, Raja Yahudi, baik hubungannya. Nabi Muhammad dikasih hadiah sama Raja Cina kain sutra, dia terima. Kenapa? Karena kata Nabi, kafir itu ada zimmi, kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam. Dia hormat sama umat Islam, dia nggak pernah mengganggu ketenangan orang Islam, dia nggak pernah mengganggu ibadah orang Islam, dia santun kepada orang Islam. Menyakiti mereka, kata Nabi, sama dengan menyakiti saya. Persoalannya dia zimmi, dia hormat sama kita. Kalau dia hormat, kita lebih hormat sama dia. Itu Islam. Tapi kalau kafir harbi, Ustaz, kafir yang mengganggu ketenangan umat Islam, menghina Islam, menginjak-injak harga diri orang Islam, menghina Al-Quran, mengganggu ketenangan orang Islam, tuh kayak Israel tuh, halal darahnya dibunuh. Kalau datang orang Israel ke Medan, ibu bunuh, saya jamin ibu berpahala dan ibu pasti masuk penjara. Ya udah jelas lah pula, hukum agamanya memang halal darahnya, tapi hukum negara kena, kita tak boleh sembarangan bunuh orang kan. Harbi. Maka saya heran kadang-kadang orang gampang kali bilangkan Islam agama teroris. Benci kali saya kalau ada orang bilang. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenyataan Ustaz, kenapa rupanya? Yang ledak-ledakan apa tuh bom-bom di badan tuh, bom bunuh diri itu Ustaz, orang-orang Islam itu oknum. Kita belum sempat selidiki dia karena udah terlanjur meninggal, hancur jenazahnya. Jangan-jangan dia mengaku-ngaku Islam tapi mau merusak citra Islam, mana kita tahu. Biar muncul citra seolah-olah Islam itu radikal, keras, maka digambarkan karikatur Nabi Muhammad itu mengembangkan agama sama orang kafir, tangan kanannya Quran, tangan kirinya Quran, tangan kanannya pedang, seolah-olah negakkan agama itu dengan pedang Muhammad itu. Padahal ini kan penghinaan betul ini. Muhammad itu kan rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Tadi kan dibacakan oleh Ustaz Fadlan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia tegas terhadap orang kafir tapi tetap berkasih sayang. Oh, dalam Islam jangan manusia, binatang aja dihormati kan? Binatang. Agama paling sopan menyembelih hewan, Islam. Dihadapkan hewan itu ke kiblat, narik pisaunya dari bawah ke atas, setengah lingkaran, urat vital harus putus, pisau betul-betul tajamkan biar tidak tersiksa binatang itu, disebut nama Allah. Saya pernah lihat ada orang kafir diruncingkannya itu bambu, dicucuknya leher ayam. Pernah ditaruh di atas telenan, diambilnya parang, putus kepala ayam tadi, gini-gini kepala ayam. Kan nggak punya peri kebinatangan itu. Islam binatang dihormati. Satu-satunya agama yang melarang kita kencing di tanah yang berlubang kan Islam. Kenapa? Jangan-jangan ada binatang di dalam.
Kita nggak tahu, jangan-jangan jangkrik di dalam lagi membahas perseteruan KPK dan Polri. Dan kita, awak kencingnya apa salah dan dosa jangkrik tadi? Menjerit ya banjir, banjir kata jangkrik tadi. Buang air kecil aja nggak boleh di tanah yang berlubang. Kenapa? Menyayangi binatang-binatang. Saya pernah ceramah di Pekanbaru, diajak singgah panitia ke rumah seorang kiai sufi, orang sufi. Saya senang datangi kiai-kiai. Bapak ibu jemaah, dia tinggal dekat sawah-sawah, rumahnya mencil, biasalah orang sufi. Itu kalau rumah dekat sawah itu kan paling banyak nyamuk. Dan kita sama nyamuk ini kan selalu lomba cepat. Kalau nggak dia duluan, kita duluan. Saya bolak-balik menjelang maghrib datang ke situ. Sebentar, bentar kaki, kadang di atas. Yang palanya saya kiai tadi digigit nyamuk tangannya, diusirnya aja gini. Enggak aneh aku nengokannya. Terus saya bilang, kiai, ini kan binatang penyebab penyakit, mengganggu ketenangan, kenyamanan. Halal kiai dibunuh. Kau mandangnya fikih. Ayah melihatnya dari hakikat. Apa hakikatnya kiai? Nah, ada apa kiai? Nggak gampang nyiptakan nyawa itu nak. Ya Allah, udah 3 nyamuk tewas ku bikin di muka dia. Malu kali saya sama dia. Apa artinya ini? Kalau binatang nyamuk aja dihormati, apalagi nyawa manusia? Maka tebarkan kasih sayang. Penutup, supaya kita bisa jadi orang-orang yang menebarkan kasih sayang seperti Rasulullah. Apa konsepnya Ustaz? Nabi mengajarkan al-mu'minun kamatsalin nahal. Orang beriman harus seperti lebah. Lebah Ustaz, lebah, an-nahal. Hebat lebah itu Ustaz, hebat. Kalau nggak hebat lebah, nggak mungkin kita disuruh Nabi belajar dari lebah. Dan nggak mungkin 114 surah dalam Al-Quran ada surah An-Nahl. Kalau ada nama-nama binatang disebutkan sebagai nama surah, berarti ada rahasia di balik binatang-binatang. Apa hebatnya lebah itu? Satu, hinggap dimanapun nggak pernah bikin dahan patah. 1 bulan 2 bulan menggelantung ribuan di sebuah dahan, pindah sesudah 2 bulan nggak rusak dahannya itu. Artinya tinggal dimanapun jangan bikin masalah. Tinggal di Tanjung Sari, uang infak lewat. Pindah Jalan Raja Wali, sepeda orang lewat. Pindah ke Ring Road, mitnahi orang aja kerja. Dimanapun bikin masalah, jadi sumber masalah. Apalagi lebah. Lebah itu yang dihisapnya saripati bunga, tanpa merusak bunganya. Bunganya nggak dia rusak, dia cuma hisap sarinya aja. Artinya apa? Orang Islam tuh makan cari yang halal. Kalau yang nggak halal-halal tuh buang. Cari yang jelas. Apalagi lebah Ustaz. Lebah itu nggak pernah mengganggu orang, tapi jangan diganggu. Orang Islam itu harus kayak lebah. Mana ada lebah orang dengar pengajian nyerang, ayo bubar bubar, mana ada. Menggelantung ribuan dia di satu dahan. Ibu mau lewat, tapi jangan ganggu dia. Dia nggak akan ganggu kita. Tapi kalau bagus-bagus dia diam, kita lempar, siap. Kemanapun kita lari, kejar, nyelam di sungai ditungguinya. Keluar kau, putus kau bikin, kata dia juga. Kenapa? Lebah itu binatang yang punya harga diri. Lebah nggak pernah mengganggu orang, tapi dia jangan diganggu. Lebah mengajarkan kepada kita, Islam nggak pernah mencari musuh, tapi Islam tidak pernah lari ketemu musuh. Kalau Anda jual, kami beli. Itu Islam. Apalagi lebah itu Ustaz? Satu lagi, yang dikeluarkannya madu. Hidup memberi manfaat. Dimanapun kita hidup, ucapan, perbuatan, tingkah laku harus memberi manfaat kepada orang lain. Karena madu itu kan simbol manfaat. Luar biasa sekali manfaat madu itu. Obat jerawat, madu. Sariawan, madu. Lambung, madu. Stamina, madu. Ibu-ibu kalau ada yang kegemukan, pakai terapi madu. Caranya Ustaz, asal ibu mau dimadu lah, kurus itu insya Allah. Jadi bawa ibu semua. Dan satu lagi, ada hubungan kepada sesama makhluk, kepada alam, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang. Semua kita tetap harus menjaga hubungan dengan baik. Karena sebenarnya hidup ini ada sebuah ekosistem yang berlaku. Manusia butuh lingkungan,
Manusia butuh binatang, binatang juga memberi manfaat buat manusia. Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan cicak. Cicak itulah yang memakan nyamuk itu. Jangan kita yang memaksa harus bagaimana membasmi nyamuk. Dan saya berharap jangan pernah kita berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan nyamuk di dunia ini. Kalau sempat nyamuk nanti dibasmi, habis tak ada lagi nyamuk, bertambahlah pengangguran di Indonesia karena tutuplah pabrik-pabrik obat nyamuk. Ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jaga hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, agar kita selamat hidup fid dunya wal akhirah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di sini yang ingin saya tanyakan mengenai ridha Allah, yang mana ibadah kita dengan harapan ridha dari Allah. Bagaimana kalau orang tua ridhonya anak itu ridhonya Allah, ridhonya orang tua kan? Begitu juga dengan ridhonya suami, ridhonya Allah. Bagaimana kalau orang tuanya tidak menunjukkan kesolehan, dan bagaimana pula suami ini tidak menunjukkan keimamannya, imam. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pada posisinya sudah ada ditentukan ketentuan, peraturan, syariat yang ditetapkan untuknya. Posisi seorang suami apa sudah ditentukan dalam agama. Posisi seorang istri apa sudah ditentukan di dalam agama kita. Bagaimana anak kepada orang tua, agama kita sudah mengajarkannya. Dan bagaimana kewajiban orang tua kepada anak, itu juga semua sudah ditentukan dalam agama kita. Kalau seorang istri dia sudah menjalankan tupoksinya dengan baik menurut hukum agama, menurut syariat, tapi suaminya yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan agama, istri itu langkah pertama tetap harus berdakwah mengingatkan suaminya untuk kembali kepada jalan yang benar dan diridhoi, tapi tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik dan cara yang bijaksana. Kalau upaya sudah dilakukan dan kita sudah maksimal melakukannya, kembalikan urusan kepada Allah. Tapi tetap jangan berubah, tetaplah menjadi istri yang baik menurut agama, tetaplah menjadi istri solehah menurut tuntunan Quran dan hadis. Begitu juga kepada orang tua. Kita berusaha jadi anak soleh, tapi orang tua memang tak bisa dijadikan panutan. Tuanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, judinya makin parah, mabuknya makin gila, nggak bisa jadi panutan buat anak istri. Jangankan orang tua bermaksiat, orang tua beda agama pun anak tetap harus bersopan santun kepada orang tua. Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka, tapi tetap masukkan misi dakwah agar orang tua itu sadar sepanjang masih ada hayat di kandung badan kita, kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkan, memberikan masukan-masukan sesuai dengan tuntunan agama kepadanya. Tapi kalau akhirnya orang tuanya juga nggak mau, Ustaz, macam mana Ustaz? Manusia nggak punya hak hidayah. Hidayah itu hanya hak Allah. Jangankan kita manusia, Muhammad aja nggak bisa memberi hidayah. Rasulullah sampai meninggal pamannya Abu Thalib tak berhasil Rasulullah mensyahadatkan. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Tapi kita nggak boleh berhenti. Bagaimana menyadarkan seseorang yang salah? Jadi bagaimana itu Ustaz? Itulah cobaan hidup. Semua nabi-nabi kan diuji, dicoba. Kembali aja ke nabi-nabi. Kalau ibu tadi bicara anaknya soleh, orang tuanya kafir, orang tuanya maksiat, itulah yang dihadapi Nabi Ibrahim. Kurang apa kesalehan Nabi Ibrahim? Tapi ayahnya Azar syirik, musyrik, pembuat patung berhala. Tapi Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Kalau persoalannya istri sama suami, itulah yang dihadapi Asyah tuh, menghadapi Fir'aun.
Asiyah itu kan taat, dia luar biasa dekatnya kepada Allah, tapi suaminya kafir. Dia berusaha memasukkan misi dakwah ke suaminya, tapi tak berhasil sampai akhir hayat. Tapi Asiyah tetap berusaha menjadi istri yang terbaik menurut agama. Saya Surya Dharma dari Kelompok 5 Titik Pusat. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz mengatakan kalau kita berobat belum melalui batu-batuan, bunga-bungaan, di tetangga saya ada tempat dia bisa mengobati orang, tapi melalui air putih. Nah, begitu cuma kita yang bertanya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ketika beliau mau berangkat hijrah ke Madinah, Rasul dikejar-kejar oleh orang kafir. Abu Jahal mengiming-imingi siapa yang bisa menangkap Muhammad dengan 100 ekor onta. Akhirnya Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah gua namanya Gua Thur. Ketika mereka dalam persembunyiannya, keluarlah seekor ular dari dalam lubang di dinding gua. Takut Abu Bakar ular ini menggigit Rasul, didorongnya dengan telapak tangannya. Masuklah kepala ular itu balik ke lubang, tapi lubang itu ditutup dengan telapak tangan. Akhirnya karena tidak ada jalan, ular itu menggigit tangan Abu Bakar, dan Abu Bakar menahankannya. Bergerak sedikit pun dia tidak. Kenapa? Takut sekali dia gerakan itu mengganggu tidur Rasulullah, karena Rasul ketiduran karena kelelahan waktu itu. Ketika sudah terbangun, karena waktu itu saking sakitnya Abu Bakar menetes air matanya, jatuh di pipi Rasulullah. Rasul kan terkejut, terbangun. Disitulah Rasul berbisik, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, Allah pasti bersama kita. Kemudian sesudah orang kafir pergi semua, Rasul kan berdoa untuk kesembuhan Abu Bakar. Kemudian dia keluarkan air liurnya. Air liur itulah disapukan ke telapak tangan Abu Bakar. Hilang demamnya, hilang rasa sakitnya, hilang biru di tangannya. Rasul waktu itu posisinya tabib, sebagai tabib. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Berdoa. Dan namanya doa itu hakikat, hubungan hakikat ma'rifat kepada Allah. Tapi namanya orang berobat kan harus ada syariat. Syariatnya obatnya mana? Maka ketika itu karena memang kondisi memang betul-betul tidak memungkinkan, mungkin persediaan air juga terbatas, Rasul mengeluarkan air liurnya. Inilah yang dijadikan syariat untuk mengobati sakitnya tangan Abu Bakar tadi. Jadi kalau orang mengobati seseorang, dia berdoanya tetap minta kepada Allah, tidak kepada siapapun selain Allah. Kemudian dia beri air putih itulah syariat sebagai obatnya, tidak salah menurut agama. Artinya apa? Minta doa kepada orang soleh, kepada orang yang taat. Tapi kalau dia sudah minta tolongnya kepada Mbah Polan yang di belakangnya, minta tolong sama batu cincinnya, minta tolong sama kerisnya, minta tolong dengan mengambil bunga-bunga segala macam bunga 7 macam, dengan minyak nyong-nyong, dengan minyak duyung dan lain sebagainya, dengan harapan ada makhluk lain yang membantu kesembuhan orang itu, apapun ceritanya itu syirik hukum. Tapi kalau minta berdoa kepada Allah, sekedar memberi air putih sebagai syariat untuk obatnya, silakan saja, tidak disalahkan dalam agama. Karena Rasul juga pernah melakukan praktek-praktek tabib, praktek-praktek penyembuhan atas penyakit yang dialami sahabat pada waktu itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada protokol. Untuk sementara saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.